Seluruh tim pelayanan anak Superbook mau berterima kasih karena sampai saat ini pelayanan anak Superbook bisa benar-benar menyentuh hati anak-anak. Dan semua itu bisa terjadi karena dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Tapi masih banyak anak yang belum mendapatkan pelayanan anak yang layak. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan dengan dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Jadi, jika papa, mama mau mendukung pelayanan anak Superbook, caranya sangat mudah. Papa, mama bisa klik tombol subscribe. Juga bisa share semua konten di Superbook Indonesia. Dan juga papa mama bisa memberikan dukungan melalui QR Code yang ada di sebelah kanan layar papa dan mama. Apapun dan berapapun dukungan papa mama pasti akan sampai ke hati semua anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama. Tuhan Yesus memberkati. Bantu aku, Joy. Woohoo! Ye! Wow, ayahmu yang merancang, Chris. Iya, keren banget kan? Hah? Robot exoskeleton yang baru bisa mengangkat beban 2 kali lebih berat. Ayah, bagaimana caranya? Begini. Sabar, Chris. Sebelum kita merakit, ayah akan ke lab dan menyesuaikan sensor geraknya. Penyesuaian itu boring. Ayah beritahu. Apa kamu ingat bagaimana menyusun kapasitor magnet inversi? Ayah, ini mudah sekali. Ingat, kamu harus mengikuti instruksi dengan baik. Semua standar keamanan seluruhnya 9 tahap. Ya, tentu. Tidak masalah. Aku akan kembali. Coba lihat ini. Chris, menurutmu kita perlu ini? Joy, aku bisa susun helm hollow dan main 18 level Ninja Warrior tanpa pernah lihat instruksinya. Tapi ayahmu bilang ikuti... Instruksi? Aku tahu apa yang aku lakukan, ya kan, Gis? Ya, waktu kamu membetulkan sistem navigasiku, butuh 1 jam untuk cari dapur. Tapi kayaknya... Sepertinya ada alasan kenapa ayah membuat petunjuk keselamatan, Chris. Oh, tidak! Oh, tidak, Gis, bertahan. Ayo, move, Evan. Chris, lakukan sesuatu! Kisah abadi bagi seluruh bumi. Firman-Nya hidup selamanya. Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Dia hidup! Chris, lakukan sesuatu. Ya, harusnya tidak begini. Hentikan! Atur ulang kapasitor! Joy, bawa sini. Kacau. Kita harus hentikan sebelum merusak rumah-rumah. Oh tidak! Superbook! Oh, kita sedang sibuk, Superbook. Aku membawa kalian bertemu dengan pria yang mengerjakan tugas sulit dengan bantuan Tuhan. Chris, kita di mana? Di tempat gelap. Dari geosensorku, kita berada di pinggiran kota Hebron kuno. Hebat. Untungnya kamu mundur ribuan tahun ke belakang dan kamu nggak akan dihukum ayahmu. Ya, dan di saat aku pulang, ayah akan menghukumku sampai aku besar nanti. Gis, tadi kamu bilang di Hebron kuno? Sepertinya kita pernah ke sini. Kamu benar, Joy. Hebron berada 20 mil sebelah selatan Yerusalem baru. Ini adalah tempat kita bertemu Abraham dan anaknya Ishak. Teman, apa kalian mendengar itu?
Itu seperti suara orang menangis dan kedengarannya berasal dari sana. Ayo. Ishak anakku, ini saat-saat berduka. Chris, itu Bapak Abraham. Dan Ishak. Tetapi sekarang dia sudah besar. Sepertinya ibunya, Sarah, baru meninggal. Ibumu dan aku sudah hidup lama. Dan dahulu kala Tuhan sudah berjanji, suatu hari keturunanku akan sebanyak bintang di langit. Janji itu akan dipenuhi melaluimu, anakku. Eleazar, siapkan makanan dan anggur untuk tamu yang datang berduka. Aku sudah meminta Efron untuk membeli makam untuk Sarah. Anak-anak, ikutlah. Bantu aku selesaikan tugas dari Abraham. Sarah dikubur di makam Mahpela. Tanah yang kubeli dari Efron akan menjadi makam keturunanku. Tapi kita tidak membahas kematian Sarah. Kita harus membicarakan istri untuk Ishak. Tentu, akulah hamba tertuamu dan aku akan melakukan perintahmu. Ayo. Teman-teman kalian dengar itu? Ishak akan menikah. Ayo. Tapi haruskah aku mencari istri Ishak dari wanita Hebron? Berjanjilah pada Tuhan Allah surga dan bumi, engkau tidak akan menikahkan anakku dengan wanita Kanaan. Lalu di mana aku harus mencari istri untuk Ishak? Pergilah ke negeriku dan keluargaku untuk mencari istri anakku Ishak. Kalau sampai wanita itu tidak mau mengikutiku ke tanah ini, haruskah aku membawa Ishak ke negerimu? Tidak. Jangan pernah membawa anakku kembali ke sana. Bapa di surga yang sudah membawaku keluar dari rumah bapakku dan dari tanahku, dia berjanji untuk memberikan tanah ini untuk keturunanku. Ia akan mengirimkan malaikatnya kepadamu dan ia akan memimpinmu mencari istri yang tepat untuk anakku. Tapi jika perempuan itu tidak mau mengikutimu, engkau akan dibebaskan dari perjanjian ini. Tapi jangan bawa anakku ke sana. Kalian dengar itu? Ishak tidak bisa memilih istrinya sendiri. Sepertinya itu kebiasaan mereka, Chris. Baik teman-teman, sepertinya kita harus pergi. Chris, sepertinya perjalanan kita jauh. Gis, berapa jauh rumah asal Abraham? Dari sumber dataku, Abraham dari Haran di Mesopotamia lebih dari 966 km. Ayah pernah membawaku untuk menonton pertandingan dan kita menyetir 600 mil sehari. Itu pakai mobil. Eliezer akan pergi dengan unta. Coba hitung. Oh, aku suka matematika. Seekor unta yang penuh barang bisa berjalan 32 km sehari. Jadi dari Hebron ke Haran bisa 30 hari. Apa? 30 hari? Oke, kenapa tidak mencari istri di sekitaran sini? Coba lihat. Hei, mungkin dia contohnya. Dia cocok dengan Ishak. Ya. Peringatan pertama, Chris. Ayo siapkan unta itu. Gis,
perjalanan kita kali ini bisa lebih berat dari yang kubayangkan. Halo adik-adik, kalian tahu nggak sih kalau salah satu misi dan visi Superbook adalah membawa adik-adik Superbook semua untuk mencintai firman Tuhan. Dan di bulan Oktober ini kita akan ajakin adik-adik untuk semakin mencintai firman Tuhan melalui tantangan seru yaitu membaca Alkitab selama 30 hari. Caranya mudah banget loh. Nanti Kananda akan kasih adik-adik semua ayat-ayat yang bisa adik-adik baca selama bulan Oktober ini. Seperti ini. Nah, lalu adik-adik bisa hafalkan ayat-ayat tersebut. Lalu kalian buat video dan kalian upload ke Instagram. Jangan lupa untuk tag ke @superbookindonesia. Karena nanti video yang kalian tag itu akan langsung di-repost oleh kakak-kakak supaya adik-adik Superbook di seluruh Indonesia bisa lihat kalian. Gimana? Keren kan? Oh iya, jangan khawatir juga karena ada hadiah yang akan diundi setiap 2 minggu. Jadi jangan bolos kirim videonya ya. Apakah kamu pernah menyiapkan unta, Chris? Ya, aku punya cara jitu. Jangan takut, 10 tas dengan waktu lebih cepat. Jika kamu bisa melaksanakan seperti katamu, kamu sangat menolong perjalananku. Lihat Eliasar, aku punya cara sendiri menyelesaikan semua hal. Maaf, belum selesai. Oh, baju bagus. Siapa yang jahit? Ikatannya bagus, Chris. Pakai apa? Benang licin. Tidak mungkin. Kita harus berjalan ratusan kilometer untuk menunggu wanita yang tepat datang dan bilang, "Halo, kalian tahu Ishak? Aku mau menikah dengannya." Abraham sangat yakin ini adalah rencana Tuhan, Chris. Ya, aku tahu. Tapi pasti ada cara yang lebih mudah. Rencana Tuhan, Chris. Aku hanya memikirkan rencana cadangan. Ingat apa yang terjadi sebelum Superbook membawa kita ke sini? Apa? Robot itu? Ayolah, itu bisa terjadi pada semua orang. Punuk onta itu selalu bergerak. Gis, onta baru. Oke, kita sampai kota Haran yang cantik. Wah, perempuannya hanya ada sedikit. Tunggu, teman-teman, apa mungkin dia? Peringatan kedua, Chris. Ya, mungkin dia orangnya jika kita datang ke sini beberapa tahun yang lalu. Sudah sore, waktunya semua wanita dari desa mengambil air. Kita akan menunggu di sini. Gis, kesempatan kita untuk menemukan istri untuk Ishak sangat kecil. Ayo, aku punya ide. Kita pergi ke kota Eliasar. Temanmu suka membantu, tapi kadang kita hanya perlu bersabar. Tapi sabar bukan keahlian, Chris. Ayo, kita bergerak, Gis. Eliezer, bagaimana Anda tahu perempuan mana yang tepat? Aku akan berdoa. Tuhan, Allah Tuanku Abraham, beri aku keberhasilan hari ini.
Di sini aku menunggu di dekat mata air. Perempuan muda datang untuk mengambil air. Kiranya terjadilah ini. Aku akan meminta salah satu dari mereka miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Jika ia berkata, ya minumlah, unta-untamu juga kuberi minum. Dan biarlah dia jadi pilihanmu bagi hambamu Ishak. Dengan begitu, aku tahu engkau telah menunjukkan kasih setiamu pada tuanku itu. Tolong, miringkan buyungmu supaya aku minum. Baiklah Tuan, silakan minum. Untuk unta-untamu juga akan aku timba air, sampai semuanya puas minum. Sepertinya Tuhan menjawab doamu, Eliezer. Tapi jika ia keturunan Abraham, kita akan segera tahu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terimalah hadiah ini. Anak siapa engkau? Katakan, bisakah kami bermalam di rumah ayahmu? Ayahku bernama Betuel, merupakan anak Nahor dan Milka. Di rumah kami ada tempat bermalam untuk bapa dan juga banyak jerami untuk unta. Terpujilah Tuhan, Allah tuanku Abraham. Ia memimpinku langsung kepada sanak saudaranya. Aku membayangkan bagaimana Chris dan Gizmo melakukan pencarian. Memoriku hampir penuh, Chris. Pemindaiku menyimpan terlalu banyak data. Ganti kata kuncinya, coba dengan umur. Umur dan tinggi membantu kita mencari orang yang tepat. Umur cocok, tapi sudah menikah. Ini kandidatnya. Ia sehat dan suka sayur. Ayo anak-anak. Oke, sepertinya ini bisa lebih lama dari yang kita kira, Chris. Kita harus ganti strategi. Perhatian untuk semua. Siapa di antara kalian yang mau menikah dengan pangeran? Bukan, aku bukan pangeran. Bukan aku, Chris. Adik tahu nggak? Dalam menyambut Super Christmas, mulai Oktober ini, Superbook bakal bikin sebuah acara yang seru banget, yaitu Superbook Bible Competition. Acara ini adalah kompetisi Alkitab yang seru banget, dan adik-adik dari seluruh Indonesia itu bisa ikutan. Kalau adik-adik mau ikutan, kalian bisa langsung daftar di sekolah minggunya adik-adik ya. Yang pasti hadiahnya itu luar biasa keren loh. Info lebih lanjut, papa, mama, dan adik-adik bisa langsung aja kunjungi semua sosial media Superbook Indonesia. Dan juga bisa kunjungi website superbookindonesia.com. Terima kasih papa, mama. Selamat datang, aku Betuel, ayah dari Laban dan Ribka. Ini istriku. Masuk, kita sudah menyiapkan makanan untuk merayakan kedatangan kalian. Terima kasih, tapi aku tidak akan makan sebelum menyampaikan pesan yang kubawa. Chris, ini terjadi setelah Eliezer berdoa. Jadi, ia memberi minum untuk unta-unta, Joy. Tapi bukan berarti Ishak akan menyukainya. Chris, dia cantik. Sekarang Eliezer hanya perlu bertanya pada keluarga Ribka. Dia datang. Oh, kalian di sini? Ini aku bawakan air. Terima kasih. Aku tidak haus. Ini bukan air minum. Ini air untuk mencuci kaki sebelum makan malam. Oh, kakiku sangat berdebu. Terima kasih. Chris, kamu harus akui, dia sempurna. Dia membawa air, tapi kita tidak bisa minumnya. Lihat, ada banyak bunga di air ini. Beritahu aku apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia pada Tuanku. Tuhan sudah membawa engkau ke sini.
tidak ada yang bisa kita katakan. Lihat itu Ribka. Bawalah dia dan pergilah. Ya, agar ia jadi istri anak tuanmu. Seperti yang Tuhan firmankan. Oke, ini dia. Sekarang tunggu di sini. Oh, dan ingat untuk memberi minum unta-unta juga. Eleazar suka itu. Grace, Ribka orangnya. Keluarganya sudah mengizinkan dia pergi. Ya. Tapi mereka belum bertanya padanya, Joy. Aku hanya mencoba. Mereka ini juga cantik-cantik. Izinkan aku pulang kepada tuanku. Biar Ribka tinggal bersama kami, paling tidak 10 hari. Setelah itu, ia boleh pergi. Jangan tahan aku. Tuhan membuat perjalananku berhasil. Izinkan aku pulang ke rumah tuanku. Baik, kita akan memanggil Ribka untuk menanyakan pendapatnya. Ribka? Maukah engkau pergi bersama orang itu? Iya, aku mau. Semoga engkau menjadi ibu dari jutaan orang. Peringatan ketiga, Chris. Kamu kalah. Tunggu. Percayalah, masih ada kemungkinan kalau Ishak tidak menyukai perempuan ini. Maksudku... Bahkan, ya sudah kuduga. Pasti Chris akan disiram. Ini dia, Ribka. Kau akan bertemu dengan Ishak. Pasti kau gugup. Aku tidak gugup. Aku tidak sabar bertemu dengan calon suamiku. Aku harap semua berjalan lancar. Ayahku harus bertanya 3 kali pada ibu sampai dia berkata ya. Dan engkau di sini. Aku percaya rencana Tuhan dalam hidupku. Beberapa mil lagi ke Hebron. Siapakah laki-laki itu yang datang ke arah kita? Dialah tuanku. Sebentar lagi kita akan tahu bahwa dialah orang yang tepat. Aku sudah tahu. Eleazar berhasil melewatinya. Ia mengikuti tahap-tahap dari Tuhan. Dan ini terjadi sesuai rencana Tuhan. Sepertinya kamu tidak suka dengan itu. Aku berharap untuk bisa pulang ke rumah. Ia sudah memberitahuku, tapi aku tidak mendengarkan. Superbook! Hentikan, Jess! Aku mencoba. Ada apa ini? Aku sudah melewatkan 10 tahap. Aku tahu.
Ayah tidak mengizinkan aku memakai robot ini lagi kan? Oh, aku tidak tahu. Setelah kamu kembali dan mengikuti instruksi yang sudah diberikan, bagaimana jika kamu mencobanya? Benarkah? Terima kasih, Ayah. Oh, keren sekali. Dan hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membersihkan taman. Wah, enak ya. Ada robot lain yang melakukan pekerjaan di sekitarku. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Papa, Mama, dan adik-adik semua, hari ini Kananda dan Karena mau kenalin salah satu adik Superbook yang berubah karena bantuan dan dukungan dari Papa Mama semua. Nama dia adalah Gege. Dia adalah seorang anak yang pemalu sekali dalam berteman. Dan dia juga jarang bicara. Tapi dia juga suka marah-marah kalau keinginannya tidak terlaksana. Sampai suatu hari di sekolah minggu Superbook, Gege itu menonton animasi tentang petualangan melawan raksasa. Dan Gege terinspirasi melihat keberanian Daud melawan Goliat. Setelah hari itu, Gege mulai terbuka dan mencoba untuk tidak malu lagi berbicara dengan teman yang baru. Dan juga dia menjadi anak yang lebih percaya diri. Sekarang Gege jadi lebih rajin di sekolahnya maupun di rumah. Dan tahu nggak yang lebih hebat lagi? Gege yang tadinya biasanya dapat ranking 10, sekarang jadi dapat ranking 1. Dan itu membuat orang tuanya sangat bangga akan perubahan yang terjadi di hidup Gege. Tepuk tangan adik-adik, keren banget kan? Ini semua bisa terjadi karena bantuan dari Papa Mama dan adik-adik semua loh. Dengan bantuan dari Papa Mama juga adik-adik semua, Gege dan adik-adik lainnya itu jadi bisa menyaksikan Superbook di sekolah minggu mereka dan merubah karakternya. Tapi sampai hari ini masih ada kok daerah-daerah yang belum dijangkau oleh Superbook. Jadi kami masih membutuhkan dukungan dari Papa Mama, Om Tante, dan adik-adik semua. Caranya gampang banget. Papa Mama, Om Tante, dan adik-adik semua itu bisa scan QR Code yang ada di kanan layar dan bisa langsung kirimkan bantuan dan dukungan dari Papa Mama semua. Karena seberapapun besarnya dukungan dari Papa, Mama, Om, Tante, dan adik-adik semua pasti akan sampai ke hati semua anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi website Superbook Indonesia di bagian hashtag ini ceritaku. Karena ada banyak sekali cerita anak-anak Superbook yang berubah karena bantuan dari Papa Mama semua. Terima kasih Papa Mama dan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.